Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Media Center Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Nglawak Kertosono Nganjuk yang dirahmati Allah. Saya Nawa Ashro bersama Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ula Nglawak Kertosono dan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Nglawak Kertosono dan bersama dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Nglawak Kertosono, Kabinet Serasi Semangat Revolusi dan Berprestasi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Baik, telah hadir di tengah kita narasumber yang sangat istimewa, yakni Ibu Hajah Maslahah SPDI MPD, guru PAI atau Pendidikan Agama Islam dari SMA N1 Patian Rowo. Baik, Ibu Maslahah, selamat datang di ruang podcast Time Miftahul Ula Nglawak. Alhamdulillah, terima kasih atas undangan yang diberikan. Ini adalah suatu keistimewaan bagi saya karena saya bisa kembali membersamai di kampus saya gitu ya. Saya terima kasih sekali. Ya. Untuk selanjutnya kita langsung masuk pada perbincangan kita kali ini dengan tema waktu ya. Iya. Yang menurut Ibu Maslahah itu seberapa pentingnya sih menghargai waktu itu, Bu? Baik, saya sapa dulu untuk sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat di STAIM, kemudian yang terpenting adalah guru-guru kami, guru-guru di STAIM, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita membincang masalah waktu ini kalau Imam Syafi'i mengatakan al-waktu kasyaif, waktu itu bagaikan pedang. Ketika kita tidak mampu untuk menaklukkan pedang itu, maka pedang itu yang akan menaklukkan kita. Artinya apa? Ketika kita tidak mampu menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi orang yang celaka. Begitu. Nah, sehingga menurut saya waktu adalah sesuatu yang paling penting karena waktu itu tidak akan berulang kembali, karena waktu itu akan berjalan sampai-sampai Allah itu memberikan sumpah. Ini ya, kalau kita lihat dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, ini sumpahnya Allah, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu akan dalam keadaan merugi. Nah, merugi kita itu nanti beriman dan yang mau beramal saleh. Nah, apakah kita ini nanti mau termasuk orang yang merugi atau tidak? Tergantung kita dalam memaknainya dan tergantung kita di dalam memanfaatkan waktu yang kita punya. Dan ditambah lagi, orang yang tidak merugi itu adalah selain orang yang beriman, selain orang yang kemudian beramal saleh, juga orang yang mau saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Ini penting. Mengapa? Karena dengan semakin maraknya media sosial, ini kadang-kadang kebenaran menjadi tenggelam. Karena euforia yang paling banyak yang menjadi hakim, yang paling banyak dianggaplah yang menjadi yang benar. Nah, ini seperti ini yang saya maksudkan, waktu ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang kita harus senantiasa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr, untuk saling mengingatkan. Waktu itu penting, jangan sia-siakan waktu. Nah, begitu. Nah, ini untuk penggunaan waktunya itu untuk bermedsos atau bermedia sosial. Nah, cara untuk para pemuda itu biar menggunakan waktu dengan baik, juga cara menggunakan media sosial dengan yang baik itu bagaimana, Bu? Oke. Kita pemuda bagaimana, ini memang era globalisasi tidak bisa kita pungkiri dengan semaraknya media sosial dengan berbagai aplikasi itu yang mungkin menenggelamkan kita dengan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya penting untuk kita bawa. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Iltasim khamsan qabla khamsin." Ini, gunakan 5 sebelum datang yang 5. Ini kaitannya apa? Ini menindaklanjuti dari firman Allah itu agar kita tidak menjadi orang yang merugi dan agar kita tidak menjadi orang yang celaka. Maka diingatkan oleh Rasulullah, "Iltasim khamsan qabla khamsin." Gunakan 5 sebelum datang yang 5. Nah, ini untuk para pemuda, mari kita tengok hadis ini.
Kenapa? Yang pertama, syababaka qabla haramik. Nah, yang muda, ingat kamu nanti tuh akan tua loh. Nah, ketika kita mengingat, lihat nih yang sudah tua. Apakah raga ketika orang itu sudah tua akan mampu berbuat lebih banyak atau tidak? Nah, beda kan dengan orang yang masih muda. Orang yang masih muda tentu masih kuat, ototnya masih ini, semangatnya juga masih membara. Sehingga ketika muda ini jangan menjadi pemuda yang merugi, jangan menjadi pemuda yang sia-sia ketika masa mudanya hanya dihabiskan dengan foya-foya. Nah, salah satunya adalah ketika kita tidak bijak di dalam membagi waktu, terutama hanya habis untuk bermedia sosial. Nah, ini sehingga ketika muda harusnya seorang pemuda itu mengisi dengan apa? Thalabul ilmi yang banyak. Pumpung otaknya belum berisi dengan masalah-masalah yang lebih berat lagi. Kalau misalnya adik-adik mahasiswa ketika masih muda seperti ini ya tenanan lah kalau sekolah, tenanan lah kalau kuliah. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau tidak mencari ilmu, ini bisa jadi menjadi pilihan, kerja yang sebaik-baiknya. Karena apa? Rasulullah bersabda, "I'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abad." Kerjalah kamu seakan-akan kamu itu hidup selamanya. Nah, ini kapan waktunya? Ya waktu muda. Karena ketika kita tua, apa mungkin kita masih bisa bekerja dengan sebaik-baiknya? Ya, Ini mungkin kan sudah tentu berkurang. Sudah berkurang, tenaganya sudah berkurang. Nah, makanya ketika waktu muda yang Allah berikan kepada kita Harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini yang terkait dengan yang pertama, ini masih syababaka qabla haramik. Ya. Untuk yang kedua, Bu? Oke, yang kedua. Wasihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Nah, ketika kita masih sehat nih, kadang-kadang anak muda ini lupa. Ya. Sehingga sehatnya untuk Nah, foya-foya. padahal sehat itu adalah suatu anugerah yang luar biasa ya, Bu. Betul, Rezeki mereka yang luar baru biasa. menyadari sehat itu mahal, sehat itu penting ketika sudah sakit. Nah, seorang pemuda ketika sehat biasanya mereka akan hura-hura, akan foya-foya. Ya. Bahkan mereka berkata sering nih yang kita dengar ini, muda foya-foya, tua kaya raya, Ya. mati masuk surga. Nah, ini yang kadang-kadang Padahal itu rumus yang sangat salah ya, Bu, ya. rumus yang salah yang dianut oleh generasi kita. Ya. Sehingga ketika muda sehat mereka gunakan untuk foya-foya. Mereka mengatakan hidup banyak sekali loh, diseneng-seneng ke, nah gitu katanya. Ya. Maka sebagai seorang pemuda ketika masih Sehat. masih sehat, gunakan sehatmu itu sebelum datang waktu Itu sakitmu. Karena kalau sudah sakit raga ini semua nikmat itu dikurangin oleh Allah. Dikurangin oleh Allah. Padahal baru sakit flu aja itu sudah rasanya. Nah, kalau sehat aja malas beribadah, kalau sehat aja malas untuk belajar, nggak ngebayang kan ketika dia sakit. Ya. Nah, ini yang harusnya kita merefleksi diri. Sehat kita ini sudahkah kita syukuri? Sudahkah kita syukuri? Nah, banyak kalau kita lihat di metropolis, bahkan di medsos itu sering kali anak-anak muda itu kadang foya-foyanya dengan minum-minuman keras. Ya. Mereka dengan memanfaatkan apa yang mereka punya untuk hal-hal yang tidak berguna. Bahkan hubungan bebas. Padahal itu dari segi apapun itu sangat dilarang, terutama dalam segi kesehatan. Gitu. Untuk yang ketiga tadi, Bu? Oke, yang ketiga, walhinaka qabla faqrik. Gunakan waktu kayamu, manfaatkan waktu kayamu sebelum datang miskinmu. Nah, ini kalau mbaknya saya tanya, ini masih muda, merasa kaya nggak? Kalau sekarang saya, Apa kaya itu? Potensi diri. ya. Nah, seorang pemuda itu harusnya mampu menggali potensi dirinya, kekayaan dari dalam dirinya itu untuk dijadikan sesuatu yang lebih baik. Jangan menganggap atau jangan hanya melihat potensi orang lain. Kadangkala kita itu terlena dengan potensi orang lain sehingga kurang syukur terhadap potensi diri kita. Kadang kalau zaman sekarang namanya insecure ya, Bu. Padahal punya potensi. Nah, karena sering lihat potensi orang lain gitu, sering lihat potensi orang lain. Lah, ini sebabnya harus kita ingatkan lagi, ketika kita memiliki sesuatu yang itu dikatakan potensi, maka itu bagian dari kekayaan yang kita punya, aset yang kita punya. Waghinaka qabla faqrika, bagi orang yang berharta nih, misalnya nih bapak-bapak ibu dosen,
Karena ingat, kita semuanya nanti tidak selamanya ada di atas. Roda tidak selalu di atas. Iya. Kekayaan tidak selalu bersama kita. Akan ada waktu ketika kita itu dalam keadaan mungkin susah. Nah, ketika kita masih berpunya, jangan biarkan harta yang ada dalam diri kita itu Sia-sia. hanya sia-sia sampai di dunia saja. Kenapa? Apakah harta itu dibawa sampai mati? Kalau mbaknya gimana? Apakah harta itu harus dibawa sampai mati? Nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa. Oke, nih sahabat muda, harta itu bisa dibawa sampai mati, dan jangan sampai kita rela harta kita itu hanya sampai di dunia. Kok bisa? Jadikan harta itu teman kita di alam kubur. Ya, termasuk ilmu yang bermanfaat. Jadikan harta kita itu penolong kita nantinya di yaumul barzah. Jadikan harta itu nanti sebagai penolong kita dengan cara jadikan harta itu sebagai amal Jariah. Nah, ini yang harusnya kita, jadi sedikit apa yang kita punya, jadikanlah itu menjadi manfaat untuk orang lain. Itu harta-harta yang kita punya, bukan hanya harta, potensi yang kita punya itu adalah bagian dari harta. Ya. Begitu nggih? Nggih. Ini yang ketiga. Dilanjut nggak? Ya, monggo silakan yang keempat. Yang keempat, wa faraghuka qabla sulik. Jadi ketika kita masih punya waktu luang, gunakan waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Sebelum datang waktu kita sudah kepepet. Kadang-kadang kan kita sebagai anak muda nih suka ngolor waktu nih. Nggih. Garap tesis, garap skripsi, entar. Kemudian kalau kita mau pengen lulus kapan, ya pengennya sekarang. Tapi masih suka menunda-nunda. Menunda-nunda waktu kan? Ya. Padahal waktu luang itu nggak bisa terulang kembali. Ya. Nah, kalau sudah kepepet baru tahu rasa. Akhirnya di kanan, di kiri nggak ngerti. Baru menyesal. Baru menyesal. Nah, makanya ini ketika sebagai sahabat muda nih, ketika waktu luang jangan sia-siakan nih, jangan hambur-hamburin nih. Jangan hanya pacaran dulu, gitu ya. Jangan hanya pacaran dulu. Karena seorang mahasiswa ingat, kita itu kalau namanya thalabul ilmi, cengkir, kencengnya pikir. Artinya udah, cari ilmu dulu sebanyak-banyaknya. Karena Allah sudah menjanjikan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika Allah akan mengangkat derajat kita, ketika kita itu berilmu dan beriman. Jadi sahabat muda, kuliah yang sungguh-sungguh. Kenapa? Jangan bingung dengan jodoh. Karena ingat, jodohmu adalah bias dirimu. Jodohmu adalah cermin dirimu. Nah, ketika kamu berpotensi dan berkualitas, nggak usah khawatir, jodohmu pasti akan datang sendiri. Ini ya, mungkin kesindir nggak nih yang suka pacaran? Mungkin banyak yang kesindir, Bu. Banyak yang kesindir. Nah, karena apa? Karena mereka suka waktu luang digunakan untuk sia-sia. Sia-sia. Pacaran tuh sebenarnya sia-sia nggak sih? Sia-sia banget, Bu. Sia-sia banget. Karena kita jadi nggak fokus gitu, mau. Dengan madorotnya itu banyak di kotak satu orang. Ya, nggak mau. Di kotak satu orang udah begini ditanya, "Beb, lagi ngapain?" Ya. Kan? "Beb, chattingan sama siapa?" Gitu kan. Nggak boleh sini, ini kanan, kiri nggak boleh. Artinya kita itu selalu di kotak. Nah, ini sahabat muda, kalau kamu nggak ingin tahu rasanya cinta, itu sakit, jangan mudah jatuh cinta lah. Ya, kalau nggak ingin merasakan sakitnya cinta, ya jangan mudah jatuh cinta. Tunggu waktu yang pas, waktu luang gunakan sebaik-baiknya untuk mencari ilmu, ngais rezeki yang halal, cari berkahnya hidup, Allah yang akan memberikan jodoh. Waktu luangmu sebelum sempitmu. Di dunia ini sebenarnya mari kita hitung 24 WA banyak mana tuh? Banyak WA-nya, Bu. Padahal WA itu sama-sama. Baca Al-Quran itu rasanya baru 5 menit itu udah capek, Bu. Tapi kalau kita buka medsos, buka WhatsApp atau Instagram itu nggak ada habisnya. Bahkan sampai 1 jam itu rasanya seperti 5 menit. Makanya dengan kita mengingatkan tawasobil haq tawasobil sabar, ini muhasabah untuk kita. Baik-baiknya. Karena waktu tidak akan berulang. Kesempatan juga tidak akan berulang. Sahabat muda, kalian ini sekarang ini lagi ngampus, lagi kuliah. Biarkan waktumu itu hanya untuk belajar. Nanti kalau sudah masanya kamu berpikir yang lain, maka nggak akan sempat untuk mencari ilmu lagi. Kalau sudah masanya bekerja, kalau sudah masanya memiliki keluarga, ini sudah nggak akan kepikiran untuk mencari ilmu. Mencari ilmu hanya tinggal sebagian-sebagian saja. Nah, waktu luang yang Allah berikan kepada kita,
dengan diberikan melalui orang tua kita, karena orang tua kita yang memberikan kesempatan kita untuk belajar, maka gunakan sebaik-baiknya. Ngampus yang tenanan, ngampus yang sungguh-sungguh, belajar yang benar-benar, dan yakin pada janji Allah bahwa Allah akan mengangkat derajat kita dengan kita mencari ilmu. Dan yang terakhir ya, yang kelima. hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Kenapa demikian? Hidup itu berapa kali sih? 1 kali. 1 kali. Ada yang hanya karena masalah sedikit, aku pokoknya kalau nggak dapet dia, bunuh diri aja saya. Ada nggak yang kayak gitu? Ya banyak Bu mungkin. Banyak. Apalagi kalau masalah-masalah faktor ekonomi. Kadang-kadang ketika kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ekonomi, dikiranya solusinya adalah bagaimana caranya, wahai pemuda, jadikanlah dirimu itu adalah makhluk yang memiliki manfaat untuk sesamamu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia Yang adalah bermanfaat. memiliki manfaat untuk orang lainnya. Nah, ini untuk pemuda, terutama untuk sahabat-sahabat STAIM. Nah, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ingat 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama adalah syababaka qabla haramik. Muda datang miskinmu dan waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Dan yang terakhir, hidupmu sebelum matimu. Dan ingat, jodohmu adalah hiasan dan cerminan dari dirimu sendiri. Maka jadikanlah diri kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Demikian, Mbak. Dari anak didik ibu dari SMAN 1 Pacan Rowo ataupun dari kenalan ibu yang lain yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih lanjut setelah sekolah menengah ke atas, baik itu aliyah maupun SMA, bisa melanjutkan di sini Bu, di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulang Lawak Kertosono. Siap, nanti siap saya sosialisasikan. Ya, di sini terdapat 4 jurusan Bu ya. Pertama ada pendidikan agama Islam tentunya. Yang kedua ada PGMI, yang ketiga ada ekonomi syariah, dan yang keempat ada PIAUD. Ya, di sini jadi mahasiswi di sini tidak hanya dibimbing dalam hal materi saja, tapi juga diajarkan bagaimana cara menjadi pendidik yang baik, kan seperti itu Bu. Baik. Jadi di sini juga dilengkapi di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula ini di dalam pondok atau dalam yayasan. Jadi seumpama yang rumahnya jauh bisa mondok di sini juga disediakan, Bu. Iya. Baik, saya juga alumni dari STAIM, merasakan manfaat ilmu yang saya peroleh dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula. Jadi nanti saya akan mengajak anak-anak didik saya, bahkan tetangga saya, saudara saya yang lain. Iya, tentu. Iya. Karena banyak nih pejabat sesuatu yang luar biasa bahwa produk STAIM itu nggak kaleng-kaleng gitu ya. Sangat berkualitas. Sangat berkualitas. Baik Ibu, ini perbincangan kita kali ini sangat menarik sekali, namun waktu yang membatasi kita. Mungkin lain kali waktu kita bisa Yang berbahagia, yang dirahmati Allah, ingat waktu itu bagaikan pedang, jangan pernah kita bermain-main dengan waktu, karena waktu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Bu, semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Baik pemirsa Media Center,